Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat wa binikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam majelis di waktu asar di hari Senin, yang alhamdulillah pada hari ini juga cuaca yang cerah, yang Allah juga memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, serta juga nikmat yang utama yang paling senantiasa kita harus jaga, yakni nikmat keimanan dan keislaman. Wa tafillah rahimakumullah, bahwa saja kita sudah bahas tentang bagaimana menyubur keimanan, ya, atau bertambahnya keimanan, gitu. Bagaimana menambah keimanan itu, ya. Nah, sedangkan untuk hari ini kita membahas bagaimana berkurangnya keimanan, ya, atau tanda-tanda lemahnya iman. Bahwasanya iman bisa berkurang, ya, atau bisa merosot, ya, bisa terpuruk lah, gitu, ya. Itu yang namanya keimanan. Keimanan juga bisa jatuh, ya, apalagi sampai jatuhnya dahsyat, tapi nggak akan ke jurang, gitu, ya. Dan kurangnya keimanan bisa jadi penyebab seseorang itu jauh daripada Allah, jauh dari kitabnya, jauh dari Islamnya, ya. Islam cuma KTP aja, gitu, ya. Salat nanti aja, gitulah. Nah, itu udah kurang keimanan sebenarnya. Jelas ya, dong, salat mah, gitu, ya. Udah kurang keimanan itu, ya, sebenarnya. Ya. Walaupun dia masih sholat, tapi ya jangan ganti itu, ya, itu yang kurang keimanannya, ya. Kecuali ada uzur, ya, uzur perjalanan atau ada uzur kesibukan yang memang menyebabkan adanya sholat ditunda sebentar, gitu, ya. Nah, keimanan juga itu yang bisa menyebabkan ketika lemahnya keimanan, ya, itu bisa digoda, ya. Digoda misalnya, ya, zaman dulu lah, atau sebelum-sebelumnya, gitu, ya. Ya, kita mendengar, gitu, ya, atau kita baca ketika misalnya ada aliran sesat ngasih emih, gitulah, gitu. Ngasih emih, mie goreng kayak mie apa, ya. Dia itu buat masuk aliran sesat itu. Kalau nggak masuk aliran sesat, minimal ikut majelisnya, gitu, ya. Dikasih mie, dikasih nasi lah, gitulah, ya. Bahkan ketika yasinan, ya, yasinannya itu kasih makanan juga, ya, kasih nasinya, gitu, ya. Tapi untuk mengikuti aliran dia, gitu, aliran sesatnya, gitu, ya. Ya, saya nggak masalah dengan yasinan, ya, gitu, ya. Cuman ketika misalnya mengikuti aliran sesat, kan ada aliran sesat itu kan kadang-kadang menyusup, ya, gitu, ya. Menyusup dengan mudahnya, gitu, ya, ngasih mie, gitu, ya. Akhirnya dia, oh, ini mah ngasih sembako, gitu, ya. Nah, gitu.
nggak apa-apa kita ikut aliran Syiah juga, soalnya Syiah baik juga ke kita, nah kan gitu kan bahasanya kan gitu. Syiah kan baik ke kita gitu ya, ngasih ke kita, ngasih mie, ngasih sembako, kayak ngasih apa lagi, bantuan pas sakit dijenguk gitu ya, Insya Allah ya. Di kita boro-boro gerkering gitu ya, jamaah 4 hari 5 hari nggak ada di masjid, boro-boro dijenguk kita boro-boro ditemui ya, itu mereka gitu ya, aliran sesat, Masya Allah gitu ya. Itu kenapa orang gampang digoda seperti itu? Karena lemahnya keimanan. Dan keimanan yang lebih beratnya lagi adalah ketika lemahnya adalah dia bisa murtad ya, ngeri itu, murtad udah ngeri. Karena apa? Lemahnya keimanan ya. Saya nggak bicara soal dalil dulu ya, nanti gampang lah soal dalil ya, saya ungkapkan insya Allah di kesempatan yang lainnya mudah-mudahan. Ini fenomena yang terjadi ketika orang lemahnya iman ya, dinikahin dengan orang Katolik, nah, jadi ke bawah-bawah ya, nggak ke bawah dengan milahnya ya, ke bawah juga jadi mengikuti agamanya juga, nah, ya alhamdulillah. Kenapa? Tanda lemahnya iman ya. Ini bahayanya ya, ketika iman itu melemah. Minimal kalau iman melemah ya nggak hadir sekali 2 kali majelis ilmu, atau ketika sholat berjamaah itu hadir sekali 2 kali itu ya karena malas nggak ada uzur apapun gitu ya, mah sudah dikit-dikit izin, nah itu udah lemah keimanannya ya. Ini harus diwaspadai bagaimana keimanan yang sudah melemah, karena keimanan yang sudah lemah itu akan rentan bahaya ya, di sekitar itu bisa merongrong kita ya. Nah, karenanya kita mengkaji apa saja sih yang bisa menyebabkan lemahnya keimanan ya. Ini ada berapa perkara nih ya? Lumayan tuh 21 ya. Insyaallah nanti kita mengkaji sedikit demi sedikit ya. Dari yang pertama dulu, yakni adalah melakukan perbuatan maksiat sedikit demi sedikit, mudah berbuat maksiat ya, hingga keimanannya merosot kepada derajat iman yang paling rendah ya. Minimal ketika bermaksiat sedikit saja, hilangnya hafalan, hilangnya semangat kita untuk beribadah itu dapat ya. Imam Syafi'i pernah mengadukan pada gurunya, kenapa saya berat ya dalam menghafal Quran gitu ya. Maka gurunya mengatakan, tinggalkan maksiat ya. Jadi segitunya Imam Syafi'i ya. Jadi tarkul ma'asi ya, tinggalkan yang namanya kemaksiatan, karena maksiat itu bisa melemahkan keimanan, apalagi melemahkan ibadah ya. Orang bisa bermaksiat catur sampai larut malam, catur gitu ya, untuk saya menyinggung salah caturnya juga gitu ya. Cuman dia berlebihan sampai malam main catur, main game gitu ya, sampai lupa nanti sholat malam, sholat subuh juga udah kesiangan, bablas saja udah ya.
Itu karena apa? Karena maksiat. Ya. Atau ketika dia mudahnya melakukan maksiat, lihat video gitu ya. Video apalah gitu di medsos gitu ya. Dia lihat video yang nggak layak gitu ya. Kemudian ketika dia kembali belajar, talim, menghafal ya. Nah, tapi ketika lagi store hafalan, dia kesusahan. Kenapa? Yang lihat sesuatu lah pada medsosnya gitu ya, gitu. Melihat sesuatu gitu. Ya. Nah, itu bisa melemahkan minimal kayak gitulah gitu ya. Ketika mudah-mudahan bermaksiat ya. Karenanya pergaulan itu sangat berpengaruh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Karenanya orang itu tergantung atas agama temannya ya. Ma'ad dini khalili. Kalau temannya mengajak pada kebaikan, ketaatan ya, ya alhamdulillah dia juga terbawa dengan ketaatan itu. Dia bertambah keimanannya, dia dengan taatnya juga bersemangat dalam beribadah gitu ya. Tapi kalau dia ke bawah-bawah sama tukang pembakar apa, tukang besi lah, pandai besi ya, ke bawah-bawah sama tukang pandai besi ya, intinya dia minimal kecipratan ya, cipratan itunya api gitu ya. Nah begitu juga kalau sama kawan-kawan ya, yang dia juga sedikit-sedikit ya pergaulannya, perkataannya jauh daripada keislaman, jauh daripada keimanan ya, ngobrol apalah gitu, ngalor ngidul ya. Kadang ngobrolnya itu ngobrol, kamu gimana gitu ya, pacar kamu gimana, ada pacar gitu ya. Gibah juga kan, oh si mah ini apa, si ini mah putus dari pacarnya gitu. Aduh, ngomong pacar-pacaran gitu ya, anak muda zaman sekarang ngomong pacar-pacaran gitu ya. Minimalnya ketika waktu sholat si teman-temannya itu ya, bukannya bergegas untuk waktu sholat itu ke masjid gitu ya, atau sholat gitu ya, ternyata si teman-temannya itu ya boro-boro sholat, ayo gitu ya, ngobrol, beri minum gitu ya, nongkrong gitu ya. Saya nggak salah sebenarnya nongkrong, kalau nongkrongannya baik gitu ya, nongkrongannya bagus ya. Ini nongkrongnya nongkrong gimana tuh ya, nongkrong ya kadang juga di warung ya, di ngerokok gitu ya, tinggal sholat tinggal sholat ya. Nah itu mudahnya melakukan maksiat, hingga maksiat itu menjadikannya merosot kepada derajat iman yang paling rendah gitu ya. Boro-boro ngaji itulah gitu, melangkahkan saja gitu ya untuk ngaji gitu ya, beratnya minta ampun gitu ya, malasnya minta ampun ya gitu. Deh ayo ngaji deh, mah kayak deh mah gitu, kan udah itu mah tanda-tanda udah kebawa keimanannya sama teman-temannya itu ya, udah mah kayak deh mah ngaji nak kayak deh lah gitu. Isudai udah itu mah besok lagi untungnya tarang ngaji weh gitu ya. Deh ayo ngaji ya lah, pegal ya capek ya jangan gitu, capek main bola, ayo main bola semangat, ayo ngaji kemana gitu ya, produk zaman ayeuna gitu
main bola weh heumpul gitu nya. Sajam 2 jam, wah luar biasa. Ngaji setengah jam, ngaji 10 menit ya gitu. Setoran hafalan mabur gitu ya gitu. Ya Allah. Nah, itulah bagaimana maksiat ya. Ya berkenaan juga pada remaja atau para pemuda kita, generasi kita ya. Karenanya khawatir itu ya bagaimana kita harus bertakwa kepada Allah dan mengatakan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ya. Katakan perkataan yang benar ya gitu. Yang kita harus khawatir akan generasi-generasi yang lemah, generasi yang dhaif ya. Khawatir karena apa? Karena lemahnya keimanan coba. Ya. Nah, bisa juga ya yang paling rentan di kita ya paling para pemuda lah. Ya, para pemuda yang gampang untuk terbawa-bawa ya. Ya kalau orang tua kan udah rajin ke masjid, itu mah udah pastilah gitu. Orang tua rajin ke masjid, tinggal semangatnya lebih dikuatkan lagi gitu ya. Insya Allah gitu ya. Husnul khotimah. Para pemuda kemana gitu ya. Gitu ya. Dilihat di masjid, di mana daya mah kalau tangkul gitu ya. Mana para pemuda gitu ya. Kalau gitu ya. Yang ada di masjid gitu ya. Ibu-ibu, ibu-ibu nyata ibu-ibu yang belajar ke saya ternyata kolot-kolot semua gitu, mana ya teh. Bukan cari pemudi bukan ya. Bukan cari pemudi gitu. Maksudnya tuh mana pemuda-pemudinya gitu yang belajar coba. Ya ini zaman sekarang kan malah ini mudah sekali untuk bermaksiat, khususnya para pemuda nih ya. Karena itu paling rentan ya terbawa-bawa ya gitu. Karenanya harus dibiasakan ya supaya rajin di masjid ya. Tinggalkan oleh perniagaan ketika waktunya azan ya, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Orang-orang atau laki-laki, bahkan para penafsir mengatakan pemuda kayak rijal itu di surah An-Nur ya, itu pemuda la tulhihim ya, yang tidak tergadaikan ya. Sama apa? Perdagangan, tijarah ya, tidak tergadaikan, tidak terlalaikan dengan perdagangan. Wala bai'un ya, dan jual beli itu ya. An dzikrillahi, dari mengingat Allah itu ya, dari mengingat Allah. Wa aqimus sholata wa itaiz zakah ya gitu. Nah gitu, itu ciri-ciri orang yang mulia itu di sana di mana dikatakan ya, ketika dia mendirikan waktu sholat, dia membayar zakat, berinfak, sedekah, wa kanu lana abidin. Mereka itu termasuk apa? Hamba-hamba Allah ya. Orang-orang yang senantiasa menjaga waktu-waktu kesolehannya, ketaatannya. Bagaimana kesolehannya itu adalah ketika hidupnya, kemudian juga ketaatan dengan mendirikan sholat, dengan senantiasa mengajak kepada sedekah ya. Ulama diajak sedekah berat ya gitu, diajak berinfak berat ya gitu. Ini yang jadi PR juga, sehingga ketika berinfak itu susah, kita bermaksiat juga mudah. Betul. Ketika berinfak itu susah, kita bermaksiat itu mudah. Contoh, ayo beli satuan ya. Nah,
ketika orang itu tidak berinfak, ya, orang itu kan gampang membeli apa? Membeli baju, ya. Ini mah yang apa keukur lah, yang keukur membeli baju, berapa lagi? Beli perhiasan, ini yang keukur buat yang mampu ya. Beli baju, beli perhiasan, beli apa? Beli HP itu. Kayak baju di lemari udah berapa puluh, berapa gantung terpakai gitu ya. Gitu ya. Nah, di lemari kadang ya kepake, dijual enggak juga gitu ya. Jual sepayunya dikasih juga enggak gitu ya. Padahal masih layak pakai gitu ya. Masya Allah ya. Perhiasan gitu ya, hingga tetangganya gitu ya melihat, wah tetangga teh melihat ini si ibu, aduh Masya Allah gitu ya. Si ibu ya loba perhiasan di ayah, jadi dia di apa tangan kiri ada apa cincin ya, cincin, tambahan gelang di dia, gelang kan, Masya Allah, tambahan gelang gitu ya, tambahan gelang kaki lah gitu, Masya Allah. Ya, itu kan sudah israf, itu kan maksiat juga, israf juga ya, itu juga tanda-tanda mudahnya indikasinya pada kemaksiatan ya. Nah gitu, dikasih rumahnya pakai perhiasan apa gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ada tetangga yang masuk ke rumah, Masya Allah ya, mata alus gitu ya. Masya Allah, banyak hiasan-hiasannya, ngapain juga tuh ya. Dunia itu kan jembatan ya, jembatan menuju apa? Akhirat, kata sebagian para ulama salaf ya. Dunia itu jembatan menuju akhirat ya. Maka tidak masuk akal ya, tidak masuk akal ketika orang itu menghias jembatan itu. Sob, bikin rumah di jembatan ngapain? Bikin rumah di jembatan ambruk gitu ya, jatuh ke bawah gitu, hancur, ngapain gitu ya. Bikin rumah di jembatan ya, kita juga berupaya juga menghias-hias dunia dengan perhiasan yang luar biasa itu ya, boro-boro berbagi lah gitu. Udah dari kasih harta mah udah ya, udah dikasih harta katanya, dapat harta boro-boro berbagi. Nah jadi ketika kita misalnya tidak doyan berinfak, Masya Allah tidak doyan berinfak ya. Jadi bukan hanya doyan makanan ya. Doyan makan doyan ya, infak tidak doyan ya. Doyan dalam berinfak ya. Jadi kalau kita tidak doyan berinfak, kita malah doyan berbuat maksiat tuh ya. Kita quotes ya, kayak dicatat di medsos ya, catat disebar di status lah gitu ya. Jadi luar biasa lah bagaimana ya, banyak juga perkara-perkara yang belum saya terangkan juga ya, bagaimana merosotnya keimanan karena maksiat ya. Nah itu ya, merosotnya keimanan ketika dia tidak mudah berinfak, dia bermudah-mudahan maksiat kan. Beli HP buat apa? Buat itu, buat main game. Kalau main game ya lihat videonya nggak senonoh, udah gitu ya kan, jadi doyan bermaksiat kan. Iya, doyan bermaksiat ya, Insya Allah. Nah ini yang harus kita catat. Di yang pertama adalah ketika udahnya berbuat maksiat ya. Yang kedua, apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya nggak ngaruh ya, nggak ngaruh apa-apa, boro-boro dia bertambah keimanan ya gitu, malah baca Al-Quran, ada yang baca Quran di sampingnya gitu ya, atau yang lagi ngaji misalnya kan, ada sana di rumahnya kan lagi ngaji, misalnya istrinya lagi ngaji, mamah teh naonan ngaji itu gandeng tuh gitu. Nah itu sudah
ayat Al-Quran sudah tidak berpengaruh pada dia gitu. Naonan baca Quran itu kan itu. Ya Allah. Kan gitu ya. Itu udah gak ngaruh itu ya. Keimanan itu harusnya bertambah ketika dibacakan ayat Al-Quran, ini malah protes. Protes ya. Ya Allah. Jadi ketika dibacakan Al-Quran atau jauh dari Al-Quran ya, dirinya itu karena jauh dari Al-Quran, jadi gak ngaruh apapun dia itu dibacakan Al-Quran ya, pada dirinya tidak ada sedikit bekas baca Al-Quran itu ya. Kalaupun misalnya dia baca Quran ya, dia baca Quran juga, jadi dia baca Quran, dia menghafal Quran juga, tapi kok akhlaknya masih tidak baik ya, ya masih kurang baik ya akhlak dia, padahal dia baca Quran. Itu tanda lemahnya keimanan ya. Nah, mudahnya juga kita bergaul dengan orang-orang yang apa, orang-orang yang lemah keimanannya ya, bawa-bawa juga gitu ya. Kan harusnya ketika Al-Quran itu dibacakan fazadathum imana ya, bertambah keimanan, bertambah semangat amal soleh, bertambah semangat ya sholat berjamaah, bertambah semangat dia berinfak, bertambah semangat dia melakukan amal-amal yang wajib maupun amal-amal yang sunnah gitu ya. Gitu. Itu tanda-tandanya keimanan itu lagi naik ya gitu. Nah, contoh kemarin Ustadz siapa itu yang ngaji di Persis itu ya, yang di PC, Ustadz Fadli ya gitu. Dia menceritakan ketika umroh gitu ya. Jadi kalau di umroh itu, ketika umroh ya, orang itu subuh tehnya ke masjid dari jam 1 gitu. Dari jam 1 udah ke masjid ya. Nah, kita baru-baru jam 1 gitu ya, ke masjid gitu ya. Jam hijau kira-kira gitu. Kira ngorok gitu. Ya, ternyata insya Allah kalau di Mekah sana gitu ya, jam 1 itu mau ke masjid. Ngapain tuh? Ya ngantri, karena kan banyak ya anak jemaah gitu ya, beli teka bagian tuh ya. Kalau agak kebagian ya bayarnya gitu ya, resiko gitu ya. Itu dari hotel gitu ya. Jangankan dia naik kendaraan, berjalan dia dari hotelnya berjalan ya, untuk mana? Ke Masjidil Haram dari jam 1, insya Allah. Ya kita mah jam 1 ngapain? Jam 1 kalau jam 1 keluar takut ada kuntil anak. Bisa ya kuntil anak, bisa ya tuyul, boro-boro ya tuyul. Nah, kurofat katanya, kurofat teh gitulah gitu. Kurofat gitu. Nah, mereka Yazid ya gitu. Bagaimana ketika umroh ya, ketika haji ya, dia itu bertambah keimanannya itu ya. Kenapa? Ke masjid aja itu dari jam 1 katanya gitu. Padahal kalau azan di Arab itu ya paling jam 5 ya. Kalau kita kan jam 4 ya, beda mungkin dikit lah gitu. Ya kan jam 5-an gitu lah. Kalau nggak salah ya, saya mendengar gitu. Jadi jam 5-an. Tapi ngapain juga dari jam 1 ya. 4 jam sebelum ke azan itu ya, itu udah di masjid ya gitu. Insya Allah. Inilah bagaimana ketika ayat-ayat Al-Quran itu bertambah keimanannya, coba. Karena kalau bertambah keimanan ya beramal soleh itu gampang ya, gampang lah gitu beramal soleh itu. Kita ke masjid ya itu karena bertambah keimanannya gitu ya. Kalau misalnya kita kurangnya keimanan ya, kalau kurang keimanan gitu ya, ketika azan ya, azan ke Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, bapak teh gitu ya, kenalan ke masjid diberi duit gitu. Nah, ke masjid cari duit. Allah ya.
Jadi keragawe atuh Pak kocet wae kan gitu maksudnya. Ya betul gitu. Bahasnya betul kan gitu. Kerja juga ya. Tapi ya kan bagaimana pokoknya bagaimana ketika amal soleh itu ya ke masjid ya, senantiasa ke masjid itu kan adalah tanda-tanda nah kuatnya keimanan menambahnya keimanan gitu ya gitu ya, kadang kita ada gimana ya perkataan-perkataan lisan itu ya kadang pengaruh ya gitu ya, pengaruh kata-kata lisan itu sehingga karena memang Qur'annya itu jarang jarang dibaca ya padahal Nabi itu sangat khawatir akan umatnya waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura ya. Kata Rasul ya akan kekhawatirannya ya bahwa sungguhnya umatku ini akan meninggalkan Al-Quran mengabaikan Al-Quran ya gitu. Udah Al-Quran dibaca bisa juga nggak pengaruh sedikit pun ya nggak pengaruh sedikit pun Al-Quran itu dibaca ya baik yang dibacakannya adalah ayat-ayat Allah yang berisi janji Allah misalnya walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat ya. Kalau Nabi ya ketika membaca ayat-ayat surga langsung Allahumma inni as'alukal jannah ya langsung Nabi itu ya gemetar gembira ketika membaca ayat tentang surga ya tentang ayat surga atau misalnya tentang bagaimana pahala yang dijanjikan ya bersemangat misalnya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil dan seterusnya gitu ya akan dibalas infak itu ya tuh berkali-kali lipatnya gitu ya gitu bisa bililah ya kalau bisa bililah ya lain jadi dia omong-omong gitu ya gitu. Ya bisa bertambah keimanannya itu karena ketika bersemangat beramal soleh ya atau yang lain itu ya gitu orang-orang yang mendirikan sholat ya alladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus dan seterusnya gitu ya banyaklah ayat-ayat tentang surga ya kita udah kaji gitu ya dan ayat-ayat yang berisi janji-janji pertolongan dari Allah gitu ya gitu wa'adallahu la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya tuh itu adalah janji Allah ya. Nah tidak ada yang apa, mengingkarinya gitu ya menyelesihinya gitu ya tentang janjinya gitu ya sedangkan orang itu kebanyakan ya manusia tidak mengetahuinya ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya yang mereka itu yang tahunya itu tentang perkara dunia doang perkara dunia gitu ya wahum anil akhiratikum ghafilun gitu ya sedangkan pada akhiratnya apa lalai lemah gitu ya gitu diajak ngaji ada ready lah ngaji mah gitu ya santai lah gitu ya waktu kene gitulah ngaji gitu ya kan gitu ya diajak motra mas mah diajak motra gitu motra mari ngaji gitu langsung semangat langsung gitu ya ya itulah bagaimana kesemangatan gitu ya gitu. Tapi ya diajak beramal soleh udah diajak beramal diajak berjamaah gitu ya udah kadang ya gitulah gitu ya. Kalau bapak juga itu ya kadang nggak gitu ya gitu.
yang namanya pahala gitu ya, kan janji Allah nih, kita bicara tentang janji Allah itu kapan sih kita dapatkan? Ya nanti di akhirat ya, di akhirat, bukan sekarang ya. Kita bersusah payah beramal soleh, bahkan menuntut ilmu juga susah payah ya, sampai berkorban, sampai luka gitu ya, gitu, sampai jatuh juga gitu, jatuh bangun lah gitu, menuntut ilmu, nanti dapat pahalanya di akhirat ya. Tapi ya zaman sekarang harus zahir gitu ya. Allah karenanya ketika berisi tentang janji Allah, hendaklah kita bersemangat dalam membaca Al-Quran ya. Terus juga tentang ancamannya. Ancamannya misalnya banyaklah itu ya ayat-ayatnya, kalau mau dikaji ya gitu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, gitu, tentang neraka gitu ya. Nabi itu kalau membaca ayat-ayat tentang neraka ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar ya. Karena apa? Bagaimana azab neraka itu tidak akan kuat ya gitu. Sehari bagaikan 1000 tahun di akhirat. Coba seharinya aduh kalau di neraka, walhamdulillah ngerinya. Sambil disiksa, ya jangankan di neraka ya, di dunia saja kita menderita sakit ya, menderita sakit aja, sakit tipes ya, udah nah ngerasain saya juga ya, itu gimana gitu ya, selama sebulan itu seperti dibakarnya gitu, walhamdulillah. Gimana kalau mati, bagaimana kalau aduh, ngeri itu ya gitu. Gimana kalau di dunia itu ya, panasnya gitu ya, dikasih penyakit yang panas-panas, apa itu, tipes, herpes lah gitu ya, itu ngerinya gitu ya, kepanasannya, aduh alhamdulillah. Itu di dunia dikasih hawa panas, belum dibakar api, itu belum dibakar api ya, dikasih hawa panas saja, dikasih penyakit yang ada hawa panasnya kayak gitu ya gitu. Ngerinya gitu ya. Ketika di alam barzah misalnya dikasih pemandangan tentang neraka, itu nggak dibakar, dia itu nggak dibakar ya, nggak dibakar, tapi dikasih pemandangan neraka. Zubika benar ya, ini kalau mainan coba neraka, isbiru aula tasbiru, mau kita bersabar atau kita nggak sabar, atau kita tahan atau nggak tahan di neraka itu sawaun alaikum ya, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah di surat Az-Zariyat ya, baik itu ya. Kita nggak akan kuat ya nahan neraka, sehari aja nggak kuat ya. Nah itu, atau misalnya tentang perintahnya, perintah apa, untuk fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Nah itu ya, boro-boro dia misalnya meninggalkan dagangannya gitu ya, meninggalkan apa itu, perniagaannya ya, tapi malah kedelah sholat mah ya dagang heula ame payu lah gitu ya, agak kaki pesanan ya, orderan ya, telatnya gitu, orderannya ketika azan ya ya orderan santai lah azan mah gitu. Nah itu udah ya, tidak terbujuk lagi ketika adanya perintah gitu ya, gara-gara orderan ya gitu gitu. Baru pulang, Pak ayo orang sholat tuh, terus berjamaah tuh, jamaah sudah datang, kayak tuh mah capek kayaknya mah tadi orderan gitu kan gitu.
Nah itu udah tanda-tanda lemahnya keimanan gitu ya gitu. Ya, gara-gara orderan. Jangan salah, jangan masalah orderan mah gitu ya. Cuman kenapa kita jadi lemah gara-gara orderan gitu ya, lemah keimanan gitu. Terus larangannya gitu ya. Misalnya ayat-ayat tentang larangan. Banyaklah gitu ya. Gimana para pemuda ya. Harusnya kan menjauhi yang namanya khamar ya. Yang namanya khamar, namanya judi gitu ya. Tapi ya waliyadzubillah malah tergoda-goda gitu ya. Dengan larangan-larangan Allah ya, bukannya dijauhi malah didekati ya gitu. Maupun sifat-sifat hari kiamat ya gitu. Hari kiamat ya, yang ngeri ya sebenarnya hari kiamat, dari hancurnya dunia ini juga, kemudian bagaimana dibangkitkan ya, terusnya juga membuat kita semakin dekat pada Allah, semakin mudah beramal soleh, perbaiki hubungan dengan sesama ya gitu. Gitu. Dan ini mah bukan apa takut pada hari kiamat gitu ya. Dia bilang gini, nah kiamat mah dari lakene satunya daya nama gitu kan gitu ya. Kiamat masih lama senah katanya mah. Itu masya Allah. Padahal kalau kita baca ya Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, atau iqtarabalin nasi hisabuhum ya gitu. Nah, gitu. Jadi dekat hisab itu, hari kiamat itu dekat ya, gitu. Ya. Pandangan orang kafir itu kiamat itu jauh. Kiamat itu jauh ya gitu. Apa salah biadami waqi dan seterusnya, itulah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Bagi orang kafir itu jauh hari kiamat itu. Wa narahu qariba. Tapi bagi kita orang yang beriman itu dekat. Harusnya kayak gitu pandangannya. Ya. Oke, paling itu dulu ya yang bisa disampaikan. Lumayan agak lama juga dan juga sudah hujan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di hari Rabu ya kita lanjut lagi, karena besok ya Cikutra ya ngaji Radu Solihin ya, insya Allah. Assalamualaikum, kita lanjut di hari Rabu. Kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina min rahmah wa ilana Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun warzuqna wa taqwa afaqna wa inna nas'aluka afiyatan fid dunya. Rabbana atim lana nurana filana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana filana wal ikhwana bil iman wa la tasal fi qulubina ghillan wa rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni. Semoga kita dilancarkan setiap urusan kita, dan juga terus Allah berikan kesehatan dan juga dimudahkan di setiap perkaranya. Senantiasa kita terus-menerus dimudahkan, mendapatkan hidayah dan taufiknya ya. Waalaikumsalam. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.